Kenapa kita belajar ini, Bu? Satu adalah untuk kita sendiri ya. Kalau kita kenal diri, kita akan mengenal Allah ya. Untuk mengenal diri kita sendiri. Kedua, kita untuk lebih paham kedua orang tua kita sehingga kita mampu memberikan bakti yang terbaik pada orang tua kita. Ya, saya berdoa teman-teman ini diberikan anugerah untuk bisa bersama kedua orang tuanya sampai orang tuanya lanjut bahkan meninggal dunia, teman-teman itu bisa dekat dengan orang tua dan berbakti secara langsung, tidak hanya mendoakan saja kepada orang tua lah, untuk bergaul dengan baik, untuk menghormati dengan baik orang tua gitu, itu kan butuh ilmu ya teman-teman ya, karena orang yang tahu dengan yang tidak tahu pasti berbeda gitu ya, butuh ilmu bagaimana memahami orang tua kita, bagaimana memahami mertua kita nanti kalau teman-teman sudah menikah di usia lanjut, karena mereka adalah jembatan kita ke surga gitu ya. Nah ini kita butuh paham psikologisnya seperti apa toh orang usia lanjut itu, begitu kan? Ya, kalau dalam jangka pendek apa manfaat pembelajaran ini buat kita adalah teman-teman menguasai menguasai kompetensi ya, capaian kompetensi hari ini yaitu mengetahui tentang karakteristik fisik dewasa akhir, mengetahui tentang karakteristik kognitifnya ya, cara mereka berpikirnya ya, proses berpikirnya, dan teman-teman bisa memahami bagaimana sih sebenarnya karakteristik psikososial dari orang-orang dewasa akhir atau usia lanjut begitu. Jadi usia lanjut itu berarti 60 tahun ke atas. Bismillah, semoga orang tua kita ya itu bisa sampai 60 tahun ke atas ya, sehingga ilmu kita ini bisa bermanfaat ya untuk itu. Nah, langsung saja karena waktu yang terbatas, biasanya Ibu dialog dulu, tanya dulu ya. Ini langsung saja ya. Tanya dulu apa yang kalian pahami tentang perkembangan fisik dewasa akhir, gitu ya. Apa yang kalian pahami? Apa yang kalian pahami tentang kognitif? Ya, biasanya Ibu diskusi dulu. Tapi karena ini waktunya ini ya, Ibu langsung presentasi aja ya. Nanti silakan ditanggapi. Jadi masa lansia itu masa tua ya, lansia. Ini adalah ya masa di mana ya kehidupan itu mau berakhir gitu ya. Di mana seseorang itu mengalami kemunduran tidak hanya fisik, mental, ya sosialnya itu mengalami kemunduran gitu ya. Dan tidak sedikit untuk dapat melakukan tugas sehari-harinya lagi gitu. Nah, lanjut usia ini ya orang yang lanjut usia ini umumnya tidak produktif lagi, teman-teman. Mereka sudah tidak produktif lagi. Loh, ada Bu orang tua masih produktif. Ya ada, tapi ya mereka tidak seproduktif ketika muda. Itu pasti. Pasti mereka tidak seproduktif usia muda, gitu ya. Nah, rata-rata kondisi fisiknya pasti menurun. Itu rata-rata. Pasti menurun. Rata-rata seperti itu, sering sakit-sakitan. Kalau ada yang sehat, ya itu berarti dari sejak mudanya memang menjaga makanan dan nutrisinya dengan baik, menjaga tubuhnya dengan baik, ya, olahraga, makan makanan yang bergizi. Karena teman-teman kalau tidak ya banyak sekali di sekitar kita orang-orang lanjut usia itu sudah sakit-sakitan ya. Jangan orang-orang terdekat kita. Alhamdulillah kalau orang-orang terdekat teman-teman sehat ya. Tapi kenyataannya ibu kandung saya, ayah kandung saya itu ya meninggal perantaranya sakit. Sakit dulu ya, sakit dulu. Ayah mertua juga sekarang sakit. Kita banyak lihat ya, orang-orang usia 50 teman-teman di kantor aja udah pada sakit ya. Ada yang kena kolesterol, asam urat, kena gula. Barusan temen itu dosen Fakultas Ekonomi, suaminya meninggal, usianya masih muda sekali, masih 42 ya. Itu meninggal karena ginjal. Jadi sebelum tua aja banyak yang sakit, apalagi di usia tua gitu. Nah,
itu sebenarnya itu terkait dengan itu ya, Al-Qur'an atau Allah sendiri itu sudah menjelaskan ya teman-teman. Jadi kalau kita itu dikasih usia sampai lanjut atau orang tua kita itu dikasih usia sampai lanjut, itu pasti akan dikurangi nikmatnya. Nggak mungkin fisik kita itu sekuat ya, sekuat ketika muda atau ketika dewasa. Sebagaimana di dalam surat Yasin ya, pasti semua hafal, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalaq afala yaqilun. Jadi dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, gitu ya. Maka apakah mereka tidak memikirkannya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, orang yang sudah tua itu pasti tidak hanya fisiknya yang melemah seperti dibalikkan lagi seperti kita ketika balita bahkan ya. Ketika balita kognisinya, daya ingatnya juga melemah gitu ya. Itu juga ini ya, memorinya ya, itu melemah, fisiknya melemah gitu ya. Seperti itu, dikembalikan seperti itu. Ini Al-Qur'an ya. Ada Bu orang-orang di sekitar kita usia 60 sampai 74. Siapa itu? Mas Nur Ahmad. Oh ya. Saya mute ya. Udah gelap rumahnya ya, udah maghrib ya. Sebenarnya ini gini aja teman-teman. Nanti saya juga share yang kuliah kemarin karena kuliah kemarin lebih panjang ya, sehingga ada video macam-macam. Ini nanti juga tetap ada video tapi hanya satu ya. Sebenarnya ada 2 video ya. Oke, jadi begitu ya. Ketika Allah panjangkan usia, Allah itu kurangi loh nikmatnya itu. Jadi orang-orang yang tua itu fisiknya kan melemah ya, melemah gitu. Kok ada Bu saya temui usia 70 aja masih luar biasa, masih aktif ya. Nah, di Yayasan Sultan Agung itu luar biasa, sudah sepuh-sepuh itu yang masih aktif. Ya itu spesial dan kita berdoa bisa menua seperti itu, teman-teman ya. Kita berdoa bisa menua seperti itu, menua dan sehat. Gitu ya. Jadi menua dan sehat seperti itu. Itu luar biasa. Sampai meninggal dunia masih bermanfaat. Itu luar biasa. Berarti ketika mudanya betul-betul menjaga kondisi fisiknya, terutama apa yang dikonsumsinya. Nah, ini ya. Yang dikonsumsinya apa ya? Kira-kira biar awet muda, biar sehat, biar sampai tua nggak sakit-sakitan. Tentu makanan-makanan yang halalan thayyibah. Ya, makanan-makanan yang bergizi. Karena kalau orang-orang tua itu ya sakit sendilah, ya, sakit ginjal lah, sakit jantung lah gitu kan. Kolesterol, nanti stroke gitu kan. Ada yang stroke. Kalau bisa sampai sehat, berarti dari seusia kita ini makanan yang dikonsumsi harus betul-betul halalan thayyibah yang bergizi dengan pola makan yang sehat, kemudian juga olahraga yang teratur. Insya Allah nanti menuanya sehat, gitu. Menuanya sehat, menuanya nggak sampai stroke, nggak sampai sakit karena kebanyakan makan gula atau yang manis-manis, tidak kebanyakan makan garam-garam yang ya garam makan garam ya, maksudnya yang asin-asin, gurih-gurih, tidak banyak makan junk food ya, yang dimakan betul-betul yang bergizi, yang baik. Banyak sayur, banyak buah, karbohidrat secukupnya, air putih tidak kurang dari 2 liter atau bahkan saya kalau yang untuk menurunkan ya 2 sampai 3 liter sehari gitu. Dicicil tapi ya. Paling enggak 2 liter lah dicicil gitu. Ya itu insya Allah kalau bisa seperti itu insya Allah menuanya sehat. Yakin saya. Nah, ya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi begitulah teman-teman sunatullahnya ya. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya sampai lanjut akan dikembalikan menjadi lemah seperti keadaan semula. Rambutnya memutih, penglihatan kabur, pendengaran ya sayup-sayup,
gigi mulai berguguran, kulit mulai keriput, langkahnya pun lelah apa namanya gontai gitu ya. Nah, itu semuanya adalah sunatullah gitu. Itu adalah sunatullah. Gitu ya. Jadi memang itu nggak bisa dihindari. Kalau menurut Harlock seperti apa menurut Harlock? Ini menurut Harlock. Orang itu kalau semakin tua itu hidungnya semakin menjuru lemas, ya. Bentuk mulutnya itu berubah, gitu kan? Kenapa berubah bentuk mulutnya? Karena hilangnya gigi atau akibat memakai gigi palsu. Ya, matanya pudar. Kalau sekarang saya melihat Mas Alvin, Mbak Yuana Hilwa, ini matanya berbinar gitu karena masih muda. Kalau sudah tua ini matanya udah nggak bercahaya, sudah sering berair gitu ya. Dagunya berlipat 2 atau 3 karena kendor, pipinya keriput, ya, kulitnya berkerut dan kering. Itulah orang tua. Kadang juga ada bintik-bintik hitamnya, kering, gatel ya. Kalau daerah tubuhnya gimana? Sudah mulai membungkuk atau tampak mengecil. Ya, pinggul tampak mengendor, ya. Garis pinggang melebar, perut membesar dan membuncit, ya. Kalau bagi wanita ini ya sudah mulai kendur ya. Terus daerah persendian ya, ini juga sudah mulai kendor, kakinya, tangannya, gitu ya. Kuku, teman-teman pernah enggak motongin kuku neneknya? Kalau teman-teman itu sayang sama nenek kakeknya deket, itu pasti pernah motongin kuku. Coba bandingkan sama kuku kalian. Kuku kalian mah indah, lentur, dipotong sama potong kuku bayi aja bisa. Tapi kalau kuku orang tua itu udah mengapur, udah tebel ya, mengapur, mengeras, jadi susah dipotong. Gitu ya. Kukunya nenek-nenek itu kan susah dipotong. Udah mengapur ya. Terus kakinya membesar. Ini diambil dari Harlock ya, kalau ingin menyimak lebih jauh ini diambilnya dari Harlock. Baik, itu tentang masa usia lanjut secara fisik. Jadi seperti itu sudah saya sampaikan intinya. Karena waktu yang terbatas memang saya hanya sampaikan intinya. Jadi intinya ada kalau sampai dewasa itu pertumbuhan manusia itu terus meningkat, berkembang terus. Tapi ketika masa mulai menua itu menurun. Bukan berkembang lagi, bukan meningkat lagi, tapi menurun, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ketika tua inilah menurun pendengarannya, penglihatannya, ya, tulang, sendi, fungsi-fungsi ya, kulit ya juga mulai keriput, kendor dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda dari Allah. Kalau ini ya, kalau orang yang beriman menerima itu. Tapi kalau yang nggak beriman, ada rambut putih, segera dicat. Kalau perlu dicat hitam, padahal hitam nggak boleh ya. Harusnya selain hitam. Dicat, pokoknya biar nggak kelihatan tua, menolak tua. Menurut saya menolak tua itu, kalau saya kurang bijak. Kalau yang dimaksud menolak tua adalah bagaimana tidak cepat tua sehingga banyak mengkonsumsi yang sehat dan olahraga, bagus. Tapi kalau menolak tuanya adalah ya tadi ada rambut uban, nggak suka, segera diwarnai gitu ya. Gitu. Perilakunya nggak seperti orang tua yang bijak tapi masih suka berhura-hura ya, masih suka nongkrong, makan sana, makan sini, kulineri ya, berlibur aja ya, lupa ibadah. Nah, itu namanya menolak tua. Itu nggak bagus. Mentalnya nggak siap memasuki tugas perkembangan di masa tua. Lah apa tuh Bu tugas perkembangan di masa tua itu? Tugas perkembangannya ini, penyesuaian terhadap keadaan fisiologisnya. Jadi jangan menolak tua.
bahwa ikhtiar untuk awet muda boleh. Banyak mengkonsumsi yang bergizi, ya, banyak puasa, minum air putih yang banyak. Puasanya pun menurut Nabi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Jadi bukanya dengan kurma, ya enggak, sahurnya juga dengan bukanya dengan kurma dengan yang manis-manis, gitu kan. Jadi ini penyesuaian terhadap keadaan fisiologi ini tugas. Tugas itu namanya tugas itu tidak mudah. Tidak semua orang bisa melaksanakan dengan baik. Ya, makanya ada yang namanya tua-tua keladi. Ya enggak? Makin tua kok makin menjadi toh? Iya. Loh kok tua-tua keladi gitu. Makin tua enggak makin sadar diri tapi makin seperti anak muda, ya. Terus penyesuaian terhadap perubahan minat, aktivitas sosial gitu ya, terutama yang terkait dengan hobi. Tahu dirilah hobi-hobinya disesuaikan. Sudah enggak muda lagi ya. Penyesuaian terhadap jabatan. Oh, ini tidak mudah loh teman-teman. Namanya orang, misalkan Mas Nur Ahmad atau Mas Alvin, awal jadi kepala sekolah, misalnya, aktif, tiba-tiba pensiun. Nah, itu kalau siap, mentalnya nggak siap, awalnya selalu ada gaji per bulan. Awalnya semua orang hormat di kantor. Tiba-tiba pensiun, nggak ada kerjaan. Itu adalah tugas perkembangan untuk menyesuaikan. Maka tidak sedikit laki-laki yang sudah tua itu dalam perkembangan psikososialnya terkait dengan tugas perkembangannya mengalami post power syndrome. Apa itu Bu post power syndrome? Artinya ya mulai merasa rendah diri dengan dirinya karena kehilangan kekuasaan. Artinya kehilangan jabatannya. Itu banyak, terutama yang kurang beriman lah ya. Kalau orang yang beriman itu enak pokoknya ya. Wah, nanti kalau saya pensiun nggak jadi guru atau kepala sekolah lagi, tenang. Saya nanti akan bertani, bercocok tanam. Saya akan mulai berdagang, saya akan jualan apa begitu. Saya akan lebih konsentrasi ibadah, saya akan aktif jadi takmir masjid. Pokoknya enak kalau orang itu imannya kuat, itu semua kondisi itu insya Allah ringan. Jadi tugas perkembangannya juga ringan. Apalagi di Indonesia teman-teman, menyesuaikan jabatan atau kerjaan ini ya, ketika orang-orang pensiun di Indonesia, itu lebih ringannya apa? Untuk orang-orang tua usia 60 ke atas, di sini banyak masjid, banyak pengajian, ya, tetangga welcome gitu ya. Coba kalau pengalaman Ibu di Australia, ya, itu tetangga Ibu itu manula, manusia lanjut usia, waktu itu usia 65 tahun. Kesepian sekali, anak-anaknya udah pergi menikah, udah di luar-luar kota. Dia istrinya meninggal, hidup sendiri sebatang kara. Setiap hari hanya berkebun. Ya Allah, kesepian sekali karena nggak ada situasi-situasi sosial seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu orang-orang tua banyak pengajian, punya teman-teman sesama orang tua, ya, ke masjid aja nanti kan ketemu banyak orang tua ya pada ngaji. Gitu. Jadi lebih sehat di Indonesia. Masa tua itu lebih menyenangkan. Kebanyakan orang-orang yang sukses di luar negeri itu masa tuanya pengen balik ke Indonesia. Yaitu kelemahannya apa? Waktu produktif dikasih tenaga pikirannya untuk kemajuan bangsa lain, waktu tua balik ke negara sendiri. Itu saking nikmatnya menua di Indonesia, ya. Terus selanjutnya penyesuaian berhubungan dengan kehidupan keluarga. Ya tadi ya, mau istrinya meninggal atau anak-anak ya, terkait dengan anak menantu dan sebagainya, sarang kosong itu berlanjut kan sampai usia manula ini ya. Anaknya 6 saja bisa loh. Akhirnya cuma berdua suami istri karena anaknya udah menikah semua, dapat luar kota semua. Itu sangat mungkin. Ya, sangat mungkin kita temui. Nah, itu tidak mudah loh. Ya, itu adalah tugas-tugas perkembangan orang lanjut usia. Nah, itu teman-teman perkembangan fisik dan ada nggak pertanyaan sebelum kita ke perkembangan kognitif dan psikososialnya?
Untuk perkembangan kognitif nanti saya beri video 2 menit penghantar untuk kalian masuk ke dalam masa kognitif dari orang tua. Ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa, karena memang sudah sore ya. Ya, oke. Baik, selanjutnya perkembangan kognitif. Tadi kan fisik, terkait dengan fisik. Kita sudah familiar dengan itu, sudah sering dengar lagu tentang materi itu. Tapi bagaimana dengan perkembangan kognitif, Bunda? Bagaimana sih perkembangan kognitif dari orang tua sehingga kita itu kalau nanti merawat orang tua, nenek, kakek kita itu bisa memahaminya dengan baik, Bu. Kita bisa berbakti ya, terutama kalau itu orang tua kita. Ya, itu kita bisa menjadi kita punya jembatan ke surga, jalan ke surga, berbakti pada orang tua. Wah, itu luar biasa ya. Luar biasa sekali. Ibu sangat bersyukur ya. Usia ibu belum sangat matang, tapi ibu dapat anugerah merawat kedua orang tua ibu sampai meninggal dunianya dulu. Dua-duanya sakit ibu rawat. Padahal ibu itu anak keempat, punya ibu itu anak keempat, punya 4 kakak. Tapi ibu yang dipilih, ibu sama suami ibu itu yang dipilih oleh orang tua ibu untuk merawat beliau. Gitu, untuk merawat beliau ikut ke rumah ibu ya, karena kalau di Banyuwangi kan nggak bisa. Saya udah jadi dosen di Unisula, meninggalkan pekerjaan saya di Unisula kan nggak bisa. Mau nggak mau ibu bapak saya yang saat itu tua, sudah sepuh maksud saya, sakit-sakitan ya, yang ikut putra putrinya suruh pilih. Putra putrinya 6, putra putrinya 6, putra 2, putri 4. Milih, alhamdulillah, milih saya. Padahal saya punya kakak-kakak yang lebih mapan ekonominya, lebih dewasa ya. Nah, gitu, alhamdulillah. Ibu merasa nyaman dengan saya dan suami saya itu anugerah sekali, ya. Nah, jadi alhamdulillah ini enggak hanya teori karena ibu sendiri pernah merawat orang tua usia lanjut 60 ke atas dan sampai meninggalnya, gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita bahas perkembangan kognitifnya. Jadi perkembangan kognitif orang tua itu kita lihat di sini ya teman-teman, biar mudah kalian ingat ya. Saya tampilkan slide-nya itu ada 2 ya teman-teman secara garis besar. Kalau kita membahas tentang kognitif dewasa, kognitif usia lanjut itu ada dua. Satu, 2 ranah. Fluid intelligence, diingat-ingat, fluid intelligence. Satunya crystallized intelligence. Apa itu, Bu? Ya. Jadi kalau kita membahas proses berpikir orang tua atau daya ingat orang tua atau pemikiran orang tua itu dikategorikan jadi 2, gitu ya. Yang satunya fluid intelligence. Apa itu fluid intelligence? Fluid intelligence itu adalah kecerdasan yang terkait dengan proses penyimpanan informasi ya dan proses reproduksi informasi. Ya. Jadi ini terkait dengan memori. Itu adalah fluid intelligence. Fluid intelligence ini ya orang tua pasti menurun. Pasti. Gitu ya. Jadi dalam hal fluid intelligence orang tua pasti kalah sama kita. Ya, secerdas apapun seperti Habibie itu masih pasti mengalami penurunan memori dibanding ketika dia mudanya. Gitu ya. Bandingkan Pak Habibie ya dengan Pak Habibie sendiri, jangan dengan kita. Pak Habibie masa tua pasti mengalami penurunan intelijennya, fluid intelijennya atau memorinya dibanding ketika muda. Jadi fluid intelligence ialah ya kecerdasan yang terkait dengan proses menyimpan informasi, proses memasukkan, menyimpan dan mereproduksi informasi. Gitu ya. Mesti orang usia lanjut 60 tahun ke atas itu menurun ya. Dia itu kalau dulu waktu muda atau dewasanya bisa
dalam waktu singkat menyimpan banyak memori, belajar juga cepat. Ya, oke, gitu ya, menyimpan data-data informasi cepat. Tapi waktu tua, dia akan sulit. Jadi memorinya oleh Allah dikembalikan lagi seperti balita. Coba kalian lihat ini. Ini terkait sama fluid intelligence ya. Saya share videonya. Ini saya stop dulu. Saya share video yang terkait dengan memori orang tua. Allah kembalikan tuh teman-teman ya. Memori Allah kembalikan, jangan di-share dulu sebelum dibuka, nggak bisa. Saya buka dulu ya. Jadi terkait dengan itu tadi, terkait dengan apa namanya memori gitu ya, itu Allah buat itu memori itu kembali lagi seperti balita. Ini seperti di video ini. Coba belum saya share ya, sabar dulu, saya buka dulu dari sini baru saya share. Oke, sekarang saya share. Sekarang saya share ya. Ya, apakah sudah bisa dilihat? Bisa, Mbak Salwa? Mbak Salwa? Bisa enggak? Ya, Bu, bisa. Oke. Bisa, Bu. Bisa. Ini terkait dengan jadi ini terkait dengan memori orang tua. Allah balikkan ya, Allah balikkan kondisi manusia yang dikasih kenikmatan lebih sampai pada usia lanjut itu balik ya pada usia balita lagi ya. Jadi memorinya melemah lagi. Τι είναι αυτό? Ένα σφραγίδι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο παπατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος πριν λίγες μέρες έκλεισε βαθιά. Καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Και του απάντησε από τις 21 φορές ότι ήταν... Aku nonton TV ya? Jangan deh. Ένα σπουργίτη. Di kamar.
Παραγγέλνει σε τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά. Loh, Nabi mana? HP Nabi mana? tadi teman-teman lihat saya ngedit PPT atau lihat itu? Video. Lihat videonya, Ibu. Oh ya, syukur. Ya, oke, baik. Ya, itu teman-teman itu terkait dengan fluid intelligence ya, teman-teman. Terkait dengan fluid intelligence. Itu kalau anak yang kurang berbakti ya Allah. Memang seperti itu ya, teman-teman ya. Bisa nggak sabar loh menghadapi orang yang sudah tua, apalagi tuanya sudah di atas 60 yang banget, yang sudah mungkin mendekati 70 itu ya. Itu apalagi kalau sampai dikasih penyakit pikun, naudzubillah min dzalik ya. Saya ada orang terdekat dan mungkin teman-teman ada ya pernah dengar atau punya orang terdekat yang pikun. Itu kasihan sekali putra-putrinya. Kalau pengalaman saya ada orang tetangga yang dekat itu sampai pikun. Nah itu tadi kan nggak pikun, cuman dikembalikan sampai balita. Tapi ada yang sampai pikun kan, nggak ngerti apa-apa, lupa, suka lupa ya. Sudah waktu itu sakit, jadi tetangga saya itu sakit, ya. Minta dimandikan, sudah dimandikan minta lagi sehari itu bisa sampai berkali-kali. Tapi karena anaknya solihah ya, tahu ilmu agama, tahu bahwa ini jalan dia ke surga, berbakti dengan orang tua, tahu dulu betapa orang tua juga membesarkannya dengan penuh kasih sayang, ya dituruti. Pertama dijelaskan dulu itu, dijelaskan kalau sudah mandi tadi nggak mau dijelasin sampai berbagai cara, nggak mau. Akhirnya sama putranya dimandikan lagi, dicopot lagi bajunya, katanya kotor mau mandi lagi. Itu sampai berkali-kali karena pikun. Naudzubillah min dzalik, ya Allah, kita berlindung dari Allah, kita orang-orang terdekat kita jangan sampai kena penyakit pikun, ya. Banyak-banyak baca Quran, baca sholawat lah ya, biar selamat hidup itu ya di dunia itu, biar selamat itu bagaimana. Jangan sampai kurang dari 1000 ya sholawat sehari ya. Baik, fluid intelligence. Fluid intelligence itu teman-teman. Jadi kalau terkait sama memori pasti menurun, pasti. Tapi ada kabar bahagianya ketika kita sampai pada usia lanjut usia, itu kita akan punya yang tidak dimiliki oleh jenjang usia lainnya. Jadi orang-orang muda nggak akan punya. Orang yang sudah dewasa matang aja belum punya. Tapi ketika sudah tua, kita akan punya yang namanya crystallized intelligence. Namun tingkat kecerdasannya beda-beda loh ya. Artinya ada yang crystallized intelligence-nya tinggi sekali, ada yang crystallized intelligence-nya sedang, ada yang rendah. Namanya juga intelligence atau kecerdasan kan bertingkat. Jadi kalau teman-teman menemui sosok misalnya Habib yang sepuh atau kiai yang sepuh, itu biasanya orang-orang datang minta dikasih wejangan atau dikasih nasihat atau dikasih solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Itu benar karena memang orang-orang sepuh lanjut usia ini umumnya itu sampai pada tahap kecerdasan kristal, yaitu sampai pada tahap di mana ya kemampuan menyerap nilai baik nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai yang ada gitu ya.
kemudian kemampuan untuk mengambil hikmah pada tiap permasalahan hidup yang dihadapinya, ya, itu sangat tinggi gitu ya. Jadi meresap sampai mengkristal. Makanya orang-orang yang lanjut usia itu umumnya bijaksana. Umumnya bijaksana dibanding ketika mudanya, dibanding anak-anak muda. Makanya kalau kita meminta suatu masalah yang berat, jangan minta nasihat ya benar ke orang sepuh. Ke orang yang sudah sepuh, yang sudah banyak makan garam kehidupan. Kenapa? Ya itu tadi, karena sudah di dalam kognisinya ini sudah mengkristal, menghadapi tadi ya berbagai permasalahan hidup tadi, sehingga menjadikan dia itu sosok yang bijaksana. Dia itu jadi sosok yang bijaksana, teman-teman, karena sudah mengkristal tadi, ya. Kalau masa mudanya mengalami berbagai masalah, sudah bisa mengambil sisi positifnya, sudah bisa belajar dari berbagai masalah yang dihadapinya, sehingga dalam hal kehidupan, ya, dia itu dalam hal kecerdasannya, dia itu ya memiliki yang namanya crystallized intelligence, kecerdasan yang mengkristal. Ini kalau belum tua belum punya. Bu, bagaimana dengan tua-tua keladi tadi? Oh, dia berarti rendah. Crystallized intelligence-nya rendah. Kenapa kok bisa rendah, Bu? Ketika umumnya orang tua harusnya makin bijaksana, kenapa dia makin keladi, Bu ya? Ya. Kenapa dia makin menjadi-jadi? Kenapa dia makin seperti anak-anak, ya? Ya itu dilihat dulu masa mudanya seperti apa. Mungkin dia tidak banyak menghabiskan masa muda untuk menuntut ilmu sehingga wawasannya sempit. Mungkin ketika waktu muda ya hidupnya hidupnya itu tidak diisi oleh hal-hal yang positif. Oleh hal-hal yang pengalaman-pengalaman yang mengayakan jiwanya. Sehingga makin tua nggak makin bijaksana. Tapi umumnya orang itu makin tua mestinya dibanding masa mudanya lah minimal itu makin bijaksana. Maka teman-teman kalau punya masalah carilah orang-orang yang sudah sepuh ya. Insya Allah mereka akan jauh lebih bijak dalam memandang masalah. Kalau teman-teman itu punya masalah berat, ya datangilah dosen kalian yang sepuh ya. Mintalah doanya, restunya, tanyakan tentang permasalahan teman-teman. Nanti teman-teman akan terkaget-kaget menemukan jawaban yang nggak pernah ada di pikiran teman-teman. Itu pernah saya alami ya. Jadi salah satu dosen FA itu ada yang sangat sepuh Ustaz Yasin Asy'ari, usianya sampai 70 tahun itu masih produktif, masih jadi udah pensiun tapi masih diperpanjang lagi di kontrak. Saking ininya ya, masih sehatnya fisik dan mentalnya ya. Karena beliau sangat menjaga konsumsi gizinya ya. Gitu ya. Nah, itu saya pernah punya masalah nanya ke beliau itu betul-betul sampai sekarang tuh jawaban beliau itu satu kalimat, tapi itu betul-betul ngena dan menjadi solusi gitu. Nah, gitu misalnya seperti itulah. Jadi ketimbang ke psikolog dan sebagainya, mending ke Habib yang sepuh atau ke kiai yang sepuh. Itu biasanya jauh lebih menghunjam ya, lebih memberikan kesadaran. Ya juga ya. Oh iya ya. Baik, terakhir yaitu psikososial. Psikososial. Jangan capek ya. Ya ini kayak Mas Muhsinin dulu enggak apa-apa ini sambil nyisir-nyisir rambut. Atau mau ada pertanyaan Mas, aku ya wedi. Takutnya Ibu itu langsung materi sampai habis itu bosen. Karena kalau waktunya panjang tuh Ibu seneng nanya-nanya dulu apa yang dipahami tentang masa psikososial, karakteristik psikososial lanjut. Gitu toh biasanya. Atau ada ini enggak apa-apa ini karena udah terakhir, slide terakhir. Ada yang dipahami tentang karakteristik psikososial usia lanjut? Ada? Mau menyampaikan biar nggak bosan dengar suara Ibu terus?
Mas Muhsinin punya ide? Karakteristiknya bagaimana psikososial orang usia lanjut? Usia lanjut Mm-mm. buat itu lebih Bu, nggak apa pikun itu mau tadi. Itu kalau pikun-pikun itu jangan ketukar loh ya. Jangan ketukar. Kalau pikun-pikun bukan psikososial, tapi dia kognitif. Karakteristik kognitif. Ya, jangan ketukar-tukar. Kalau pikun itu karakteristik kognitif. Baik. Kalau psikososial itu teman-teman itu terkait sama pergaulan dia dengan sekelilingnya, dengan sosial gitu ya. Bagaimana dengan orang-orang lanjut usia? Tadi sedikit sudah saya ini ya sampaikan ya. Mereka itu pada umumnya sudah mulai melepaskan partisipasi sosial mereka. Walaupun terpaksa karena pensiun. Kan ada itu sebenarnya kalau nggak ada aturan pensiun terus ya. Ini kalau dosen itu kalau nggak profesor 65 pensiun. Kalau profesor 70. Kalau nggak ada aturan 65 harus pensiun, pengennya terus sampai meninggal ya ngajar terus gitu. Tapi kan kasihan mahasiswanya ya enggak. Mahasiswanya kasihan kecuali profesor. Memang kalau profesor mutiara kan. Mutiara makin sepuh makin dicari kan. Kalau belum profesor ya pensiun aja 65 ya enggak. Melakukan hal lain selain ngajar maksudnya. Aktivitas sosial yang banyak pada lansia itu juga mempengaruhi baik buruknya kondisi fisik sosial lansia ya teman-teman. Jadi psikososialnya tadi ya dia pasti makin mengurangi aktivitas terutama yang bersifat formal baik itu karena terpaksa atau kesadaran. Kalau dia pegawai biasanya terpaksa karena ada aturan pensiun. Tapi kalau dia bukan pegawai ya memang fitrahnya mengurangi, pasti nggak seaktif dalam hubungan sosial, berorganisasi, bermasyarakat, nggak seaktif dulu waktu dewasa atau waktu mudanya. Orang-orang tentu juga tidak menyukai kalau orang tua nggak mau turun-turun. Ini takmirnya nggak mau turun-turun ya. Ini misalkan kalau di yayasan ini sudah sesepuh ini sudah selanjutnya diganti yang muda nggak mau turun-turun itu juga nggak, kadang banyak yang kurang suka gitu karena kalau orang tua itu cenderungnya orang lansia itu kan kurang dalam menerima perubahan inovasi itu kurang cepat tidak seperti anak muda set gitu. Nah itu ini dalam hal psikososialnya ya. Nah sekarang dalam hal spiritualnya bagaimana? Spiritual masuk di mana Bu? Fisik, kognitif, atau masuk ke mana Bu? Atau masuk ke psikososial Bu? Kalau spiritual ini memang tambahan ya, ini keseluruhan jiwa, enggak keseluruhan jiwanya, tidak hanya kognitif. Jadi perpaduan kognitif dan psikososial. Ya. Ini adalah spiritual. Di kelas lain enggak saya sampaikan, mungkin kelas ini enggak usah aja ya, dibaca sendiri karena ini juga enggak masuk dalam ujian. Ya. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman intinya begitu ya. Secara psikososial tadi ada yang namanya pensiun, ada yang namanya post power syndrome begitu ya. Nah, itu disiapkan terutama yang laki-laki. Yang laki-laki disiapkan. Nanti kalau sudah pensiun apa ya? Biar merasa berdaya gitu, tetap berdaya. Ya, tidak sensitif, misalnya istrinya masih bekerja atau masih produktif, yang laki-laki sudah pensiun, udah nggak punya kerjaan, nggak punya banyak uang lagi, udah nggak jadi bos, sudah tidak jadi bos lagi, itu harus punya perasaan tetap positif tuh gimana? Gitu, itu dipengaruhi juga masa mudanya ya. Nah, dipengaruhi juga kesehatannya gitu. Jadi kalau usia madya 40 tahun perempuan yang menantang karena udah mulai masuk menopause. Menantang sekali. Kalau usia
dewasa lanjut, laki-laki yang menantang karena terkait sama post power syndrome atau terkait dengan pensiun, ya pensiun dan post power syndrome atau rasa tidak punya power atau tidak punya kuasa lagi. Nah itu bisa, kalau tidak bijak ya bisa uring-uringan, sensitif seperti ketika perempuan usia madya tadi ya. Nah, juga bisa karena badannya sakit, sering pegel-pegel, sakit-sakit, ya menstruasi nggak teratur lagi atau bahkan berhenti. Itu bisa juga penyesuaian dirinya nggak mudah juga. Jadi kalau perempuan itu nggak mudahnya masuk ke menopause-nya, masuk ke usia 50 ke 60. Kalau laki-laki tidak mudahnya di atas 60. Makanya banyak janda-janda daripada duda. Itu kenapa? Karena lebih banyak perempuan yang usianya panjang. Karena perempuan itu melahirkan, menyusui kan, saya sudah pernah sampaikan, dikasih Allah hormon-hormon yang luar biasa karena tugas fisiknya tidak mudah. Maka kecenderungannya usianya lebih panjang, makanya lebih banyak yang janda. Selain juga kalau laki-laki itu seringnya istri meninggal udah langsung menikah. Kalau perempuan tuh biasanya mikir-mikir gitu, mau menikah itu, udahlah, ngapain saya nikah lagi, mending saya ngerawat cucu, saya bersama anak-anak saya, ngapain saya nikah lagi. Kalau yang laki-laki biasanya hitungan bulan udah menikah. Yang parah lagi, istrinya masih kuburannya baru, ya naudzubillah ya akhlaknya ya, kuburannya baru basah, masih basah baru dikubur udah mikir nikah lagi ya. Saking tidak bisa kalau nggak ada yang merawat. Biasanya kan ada istrinya yang merawatnya, yang menyediakan makan, menyediakan pakaian, minum. Ya makanya nggak bagus lah tidak mandiri itu. Anak-anak saya itu walaupun laki-laki tak ajari masak semua. Nanti kalau kakak ke luar negeri gitu kan, nanti di sana banyak makanan nggak halal ya. Kakak harus bisa masak gitu. Dia sekarang senang masak, buat konten-konten di YouTube tentang masakan. Anak saya yang balita juga suka sekali kalau saya suruh masak telur. Jadi dia lagi main, ibaratnya dia megang HP aja, kalau ayo deh masak telur. Dia ke dapur tuh masak telur, dikocok, garamnya ngasih sendiri. Usia balita itu. Ya karena saya pengen mandiri. Jadi bisa masak itu penting, nggak hanya untuk perempuan, karena kalian harus sehat. Harus sehat, nggak mesti dekat dengan, nggak mesti nanti itu ada yang langsung dapat istri ketika kerja, ya nggak langsung nanti ya begitulah. Intinya orang mandiri itu lebih bagus, laki-laki perempuan jangan bias gender zaman sekarang ya. Kalau perempuan aja bekerja berarti laki-laki juga baiknya juga bisa, saya bilang bisa dengan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti memasak, bersih-bersih. Walaupun nanti ilmunya nggak dipakai karena punya pembantu ya nggak masalah. Tapi ketika istrinya sakit, pembantu sakit, itu tidak nelangsa gitu loh, karena mandiri gitu. Orang mandiri itu lebih enak lah pokoknya. Lebih kuat. Allah suka hambanya yang kuat daripada hambanya yang lemah. Baik, karena waktu ya, ini sebentar lagi mungkin 10 menit lagi adzan. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan 1 atau maksimal 2 orang. Kalau tidak ada, saya kasih tips-tips UAS dan saya tutup. Nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah diada-adakan. Tapi kalau ada, jangan ditahan. Baik, karena nggak ada, saya kasih tips untuk UAS. Jadi UASnya teman-teman saya tidak mengeluarkan, karena saya pengen teman-teman tuh nilainya maksimal bagus-bagus. Saya tidak mengeluarkan yang sebelum UTS. Biar kalian fokus ke materi sesudah UTS. Itu satu.
Yang kedua, ada beberapa mahasiswa tidak bisa mendapat nilai maksimal karena dia lebih percaya Mbah Google. Dia browsing panjang lebar, tapi justru materi yang saya sampaikan di kuliah tidak disampaikan dengan baik. Banyak poin yang tertinggal. Kalau teman-teman ingin dapat nilai maksimal, berarti A, teman-teman pastikan materi yang sudah saya sampaikan lewat YouTube maupun di kelas, tidak ada poin yang tertinggal, disampaikan dengan detail dan komprehensif. Baru boleh ditambah dari Harlek ataupun dari Mang, bukan dari YouTube. Yakinlah bahwa saya sangat paham dengan apa yang sudah saya sampaikan dan saya sangat paham dari mana sumber teman-teman menuliskan jawaban itu. Karena saya hampir sudah separuh hafal isinya Harlok dan isinya Mang. Dan saya hafal dengan isi-isi dari materi kuliah di kelas kita yang saya share lewat YouTube maupun yang tidak saya share lewat YouTube. Nah, saya berharap karena ujiannya tidak saya awasi, ya, teman-teman tidak perlu untuk browsing di Google. Itu satu, itu yang kedua. Jadi pastikan kalau menarget nilai maksimal itu nggak ada poin yang tertinggal, sampaikan dengan detail dan komprehensif. Kalau pengen nilainya plus, kasih contoh-contoh sendiri. Dan contoh-contoh itu harus benar, yang menunjukkan kalian memang paham materi saya. Itu malah bisa A+, di atas 85. 90, 95, 98, itu berarti ketika kalian paham, bisa ngasih contoh-contoh sendiri, dan contoh-contohnya itu betul. Begitu. Karena itu menunjukkan kalian betul-betul paham. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekali lagi saya masih menemukan yang mengirimkan link Google Drive dan selalu harus minta izin. Saya nggak punya waktu untuk meminta izin. Teman-teman bisa bayangkan ada 7 aja saya harus mengontak minta izin. Padahal untuk UAS biasanya waktu mengumpulkan nilai itu cepat sekali. Hanya dikasih waktu 3 hari sesudah ujian. Dan itu saya harus mentotalnya dengan keaktifan kalian, dengan UTS kalian. Padahal karena kesibukan kuliah S3, ada kelas yang UTS-nya aja belum selesai saya koreksi. Artinya jangan menambah beban saya lagi ya dengan memberi permasalahan yang sudah saya pesankan, jangan pakai link. Kalian upload. Nah, selanjutnya adalah nanti walaupun di SIM sesuai jadwal, nanti akan saya kasih level-level ya. Levelnya adalah saya kasih tambahan waktu untuk mengupload, saya kasih tambahan waktu untuk yang kira-kira sinyalnya buruk. Baru sesudah itu ada pengurangan bagi yang lebih dari itu. Jadi kalau misalnya jam mengerjakan ujiannya 1,5 jam, nanti akan saya kasih waktu mengupload setengah jam. Berarti udah 2 jam ya. Nanti akan saya kasih waktu bagi yang sinyalnya buruk in case setengah jam. Berarti 2,5 jam. Berarti sesudah 2,5 jam itu ya, setiap keterlambatan itu ada pengurangan nilainya. Begitu. Dan saya prediksikan kalau kalian sudah belajar dengan bagus, itu bisa mengerjakan soal saya itu hanya 30 sampai 45 menit karena soalnya hanya 3. Tapi kalau kalian buka-buka buku dulu, browsing-browsing dulu, baca buku, mana nggak tahu halamannya mana, aduh, ya bisa sampai 2 jam. Akhirnya kalian ngumpulinnya telat, sinyalnya buruk. Lah. Padahal soal saya dikerjakan 30 menit aja, itu bisa. Kalau kalian memang sudah membaca sebelumnya.
Karena soalnya hanya 3. Soalnya hanya 3. 1 soal wajib, 2 soal pilihan. Pastikan dijawab secara detail komprehensif untuk mencapai nilai maksimal. Begitu ya, maka dibuka-buka lagi YouTube-nya, didengerin sambil tiduran, catat, jangan sampai ada poin terlewat. Begitu. Oke, ada komentar atau pertanyaan? Kalau nggak ada, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum. Oke, begini, satu lagi sebelum saya tutup. Nanti kalau ada yang misalkan merasa nilainya kurang, ya merasa nilai kurang. Misalkan dari perhitungan saya nilai kalian AB, kalian merasa A, itu tidak apa-apa, diskusi sama ibu. Kalian bawa bukti-bukti, terutama bukti keaktifannya. Insya Allah ibu akan turuti kalian. Maksudnya akan setuju untuk menambahkan nilai itu. Siapa tahu hitungan ibu yang salah. Itu tidak apa-apa. Tapi pastikan segera ya. Jadi keluar nilainya menurut prediksi kalian A, kok kalian tidak dapat A, boleh diskusi sama ibu. Ibu tidak menjamin nilai itu berubah, tapi nilai itu bisa dirubah dengan bukti-bukti yang kalian bawa. Bukti keaktifan terutama, screenshot-nya kan sudah ada itu di grup, bahwa kalian selalu ya mungkin 85% menghidupkan kamera. Hanya sesekali aja tidak, karena itu pun izin, misal. Ya, itu itu bisa mendongkrak nilai jawaban kalian yang kurang. Terus kalian sering tanya, sering komen. Nah, itu siapa tahu itu tidak ada yang luput. Ada yang luput dari catatan ibu, kan ibu manusia, ya. Nah, boleh diskusi sama ibu. Begitu. Tapi kalau sudah diskusi, ternyata terlalu rendah. Kenapa kamu dapat AB, Mas? Memang kamu sangat aktif di kelas. Tapi jawaban kamu terlalu jauh dari yang seharusnya, maka ya tetap nilainya nggak bisa nambah. Tapi nggak apa-apa kalau ibu membuka ruang diskusi bagi yang merasa nilainya kurang, ya. Tapi yakinlah kalau teman-teman itu standar kuliahnya, saya nggak akan kasih di bawah AB. Kalau standar itu baik akhlaknya, kehadirannya nggak kurang, jawabannya kurang-kurang lah, tetap saya kasih AB. Ya, oke. Jadi sekarang teman-teman tinggal berjuang untuk dapat A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida.